Saya juga boleh taruhan sama Pak Prabowo. Saya boleh taruhan sama Pak Prabowo. Bapak Prabowo ambil orang Cina Indonesia yang sekolah di luar negeri kasih menteri. Ya, teman-teman, tadi ya saya baru memahami penjelasan Pak Paul tentang kedua tiga budaya, budaya Amerika, Cina, eh, Indonesia. Kita bertanya apa kebudayaan di dari ketiga ini, kebudayaan itu yang disumbangsikan oleh budaya-budaya ini apa aja itu? Ya. Baru tadi kita sudah secara apa budaya tradisi kita sudah bilang tadi ada Konghucu, ada Mencius, sedangkan di Eropa sana ada Aristoteles, Socrates, dan Plato. Tentunya juga ada Kierkegaard dan lain sebagainya ya. Nanti kita ke Rusia, kita kenal dengan teori-teori Karl Marx dan lain sebagainya. Baru kita bicara tentang budaya Indonesia. Apakah ada sumbangan budaya Indonesia di dunia ini? Ya, tentu kalau kita belajar sejarah lain sebagainya, ilmu pengetahuan lain, tidak ada sumbangsi budaya. Ya. Kebudayaan ya, bukan budaya, kebudayaan Indonesia. Ya, kemudian kita lihat apa sih yang dikatakan oleh baca buku Kuncaran Ningrat Pak Kun itu, mentalitas orang Indonesia. Yang dia tulis mentalitas orang Indonesia itu ada unsur mentalitas itu adalah negatifnya orang Indonesia. Nah, itu dalam buku antropologinya menjelaskan itu. Baru saya bicara aja ke Indonesia. Indonesia dalam satu konteks, saya nggak tahu kita bicara Indonesia bagaimana. Saya kadang-kadang bicara Indonesia saya bingung gitu. Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa, beberapa etnis ya. Itu yang persoalannya. Kemudian ini disatukan menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di situ mulai ada undang-undang lain sebagainya. Dibilang satu negara. Baru saya pikir pengetahuan apa yang pernah tercipta di negara kita. Atau ada satu penemuan-penemuan inovatif yang baru yang orang lain belum temukan di dunia dan Indonesia sudah temukan. Orang Indonesia itu kan kita bicara. Jadi itu dulu kan. Kita ketemukan enggak? Gitu. Dulu dikenal dengan Habibie, katanya dia menemukan ini, menemukan sana. Ya. Baru mungkin ada pakar-pakar lain yang saya tidak jangkau siapa orang itu. Tapi bagi saya untuk Indonesia itu, ya kejelekan Indonesia itu. Tapi walaupun saya baru cermati kalimat Ahok itu kemunafikan itu jeleknya. Tapi kemunafikan itu definisi secara umum gitu. Kemudian Indonesia ini, saya bilang ya, budaya Indonesia ini tadi bicara Mardigu. Itu Mardigu saya banyak dengar ulasannya, dia diskusi dengan apa Gita Wirjawan, saya cermati. Dia diskusi sama Koni, nggak tahu di wawancara mana itu bicara strategis nasional dan lain sebagainya. Saya mengerti banyak orang-orang pintar di Indonesia saya saksikan, tapi tidak pernah ada solusi ini loh kelemahan negara kita yang benar-benar Nah, itu tuh. substansinya itu tidak penakut Ya, orang-orang bias. seperti itu. Dia bias. Iya bias Dia mereka ngomong-ngomong takut kayak karena orang ngerumpi terus mau apa? Ini nggak tahu tuh dia tuh. iya saya senang gitu kalau ada sedia seorang cerdas di Indonesia dia langsung ngomong loh. Kalau ada satu tokoh nasional kita yang berasal dari Sulawesi Utara namanya Samratulangi, dia katakan Sito Timo Tumo To. Akhirnya bagaimana manusia memanusiakan manusia itu. Ya, atau begitu yang memanusia. Tapi kalau bicara nasional, kenapa kelemahan kemunafikannya itu? Banyak elit, banyak orang-orang cerdas di Indonesia, banyak intelektual, ya apa aja ya, teknokrat. Tapi dia tidak ada clue mau bilang ini loh yang kesalahan di negara kita. Karena dia tersandra.
tersandra dengan agama. Salah satu contoh, ini ada Menteri Amran Muhammad itu, yang baru 3 hari lalu saya dengar. Dia katakan begini, ada pengamat yang ternyata musuh negara. Berkasnya sudah dikirim ke penegak hukum. Dia sebentar lagi di penjara. Maksudnya kepada Ibu Koni. Ini kemunafikan ya. Tetapi Anda mesti tahu, ini Menteri Pertanian ini dia siapa? Si Amran Muhammad itu. Saya sebelum dia jadi menteri, saya pernah klik cari dia siapa. Ternyata dia adalah seorang pengusaha. Penemu sesuatu apa untuk bidang pertanian. Dan dia banyak memakan proyek keuangan negara. Ini orang munafik, saya bilang. Artinya munafik begini, teman-teman. Dia kemarin pidato. Ya, baru 3 hari lalu. Dia mengatakan, ada pengamat yang ternyata musuh negara. Nah, ini saya katakan bilang tadi. Orang-orang ini yang munafik. Di waktu ada seorang pengamat untuk membangun, meluruskan bagaimana sebenarnya negara akan berjalan dengan baik, maka muncullah orang Islam seperti ini. Dan dia akan menuduh ini adalah pengkhianat negara. Ini ya saya bilang kemunafikan jadi terus-menerus. Di waktu ada orang yang jujur, ya, orang yang baik, ya, untuk merubah paradigma negara supaya menuju lebih baik, maka muncul orang jahat ini menggunakan kebaikan untuk menutup kejahatan dia. Inilah saya bilang budaya Indonesia yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Itulah kejujuran, kemunafikan negarawan kita di situ. Negara kita tidak maju, negara kita sebenarnya tidak berbudaya secara politik sebenarnya. Negara kita tidak berbudaya secara politik. Negara kita tidak berbudaya untuk membangun bangsa dan negara dengan jujur. Tidak heranlah kalau Pak Paul sudah meng-trigger tadi masalah korupsi. Tetapi sebenarnya korupsi itu bukan yang mendasar di dalam satu sistem kerusakan negara kita. Yang rusak di sistem negara kita sebenarnya adalah budaya Islamnya ini yang sudah menjadi ajaran fundamentalis, yang jadi ajaran pijak bagi doktrin pemikiran generasi ke generasi itu. Sehingga mungkin nanti lagi sama. Nah, contoh saya bilang, kalau jujurlah Prabowo, dia seorang presiden. Siapa yang memberikan advice ke dia, Pak? Yuk ke kunjung ke Arab lah. Yuk ke kunjungi ke Turki lah. Yuk ke kunjungi ke Mesir lah. Baru kita bikin analisa komparatif gitu. Negara-negara kita kunjungi, kebudayaan sejauh bagaimana sih gitu. Atau kebudayaannya di situ karena dipengaruhi oleh dia karena memiliki uang banyak. Nah, ini yang dibilang ketamakan. Prabowo kemarin, nah Indonesia ini yang jelek ya di media ya. Kemarin cuma ke Arab, dijanjikan negara Arab untuk membantu ini. Dijanjikan gitu. Itu kan Indonesia begitu, sering begitu. Si wartawan Indonesia yang otaknya sudah tertutup, dibayar oleh negara, yang pertemuan-pertemuan dengan Prabowo kemarin, dibayar oleh negara, sehingga sederhana, Prabowo aja cuma turun di Turki, dianggap wah dia dijemput oleh ini, dijemput oleh itu bukan apa ya, sebagai penutupan, sebagai menutup aja kebobrokan, kerusakan mental orang Indonesia yang digiring oleh media itu. Nah, ini yang terjadi negara kita. Negara kita ini, ya, negara kita, budaya negara kita ini tidak bakal maju. Karena apa? Bagaimana kemampuan negara, ya, lembaga negara membayar media-media itu, menggiring media itu agar rakyat itu tertuntun dengan media itu. Tidak heran lah kalau saya langsung berbicara ke orang Indonesia dari Amerika. Terjadi salah paham saya sama mereka. Ternyata mereka membaca berita-berita yang ada di media Indonesia itu. Mau dia Kompas lah, kecuali Tempo ya. Saya Tempo masih lebih itu karena dia lebih oposit kepada negara gitu. Masih senang gitu. Kalau yang lain itu semuanya itu tergiring dengan berita-berita itu. Ah, bagi saya cuma satu ya. Yang merusak sistem negara kita adalah kebudayaan, budaya kultur Islamnya itu. Ya.
yang sudah apa, unsur-unsurnya asiran telah memasuki sistem negara kita, mau di semua departemen. Itulah kemudian semua penyebab korupsi, ya, kemunduran pendidikan, kemunduran hukum, ya, semua segala bidang, ya, apa di Indonesia karena didasarkan pada budaya Islamnya ini. Apakah ada bertanya, apakah budaya Islam itu, Pak Permesta, sudah mengena kepada orang-orang yang teknokrat, orang liberal? Iya, sudah mengena. Tetapi mengena itu adalah bagaimana orang teknokrat, bagaimana orang moderat, mana orang liberal mempergunakan, ya, agama itu sebagai alat untuk mencapai tujuan korupsi mereka dan untuk mencapai tujuan politik mereka. Coba Anda dengar tokoh-tokoh politik di Indonesia yang notabene dia ada Islam, yang dia selalu mulai melawan Islam ini, kelemahan-kelemahan Islam. Tetapi yang saya bilang Pak itu tadi, Pak Paul, yang tadi bilang meta language, ada bahasa di balik itu yang tersembunyi, yang kita real itu, ya, seperti itu yang mereka lakukan. Memang barangkali sulit dijangkau pandangan saya. Ya, tadi saya bilang ada meta, ada bahasa di belakang itu. Ya, sekarang kita jujur aja, ya. Minta tolong teman-teman, adakah seorang adakah seorang akademis atau apa aja yang berani bikin clue kerusakan negara ini disebabkan karena apa? Tidak ada. Tidak ada yang bisa clue. Mau dia antropolog, mau dia sosiolog, mau dia apa, nggak ada. Karena mereka ketakutan. Tersandra. Kalau dia mengatakan yang merusak negara kesatuan adalah budaya Islam itu. Mereka tersandra. Tetapi seorang itu menyatakan karena budaya Islam, dia gunakan argumentasi. Bukan dia cuma kata, keluarkan argumentasi, jika begini maka begini. Pakai silogisme, ya, pakai logika gitu. Supaya kita tidak terjumus, oh ini kita Pak Teddy lebih sifatnya bukan objektif, lebih sifat ada kebencian, bukan begitu. Ada pendekatan itu, baru kita bikin kesimpulan secara umum. Negara A menganut budaya ini, negara B, negara C, semua negara ini yang memahami penganut ini, ada terjadi konflik sosial. Maka budaya ini yang menyebabkan konflik sosial. Nah, ini saya mau coba. Di Indonesia juga begitu sama. Di Indonesia sama. Yang saya bilang tadi. Masih satu saya katakan tadi. Menteri Pertanian itu Anda baca kemarin dulu itu. Dia mengatakan ada pengamat yang ternyata musuh negara. Kita juga dianggap musuh negara. Sebenarnya kita lagi menyumbangsi, memberikan sumbangan positif bagi bangsa dan negara. Tapi kita tidak diterima oleh orang jahat itu. Ya, ini satu pemahaman bagi saya Pak Paul jangan berbicara tentang tadi ada kebudayaan yang dari Amerika, kebudayaan Cina, kami adakah kebudayaan itu? Tidak ada. Indonesia tidak ada kebudayaan yang lebih itu. Karena dia tidak pernah ada yang berkreatif, berinovatif untuk menemukan sesuatu yang menjadi franchise dunia sekarang ini. Nggak ada. Bagi saya nggak ada. Indonesia kemarin Pak, teman-teman saya bikin kesaksian satu aja. Saya adalah mudah-mudahan dengar Pak salah satu staf wakil menteri. Saya adalah ketua Persatuan Insan Kolintang di Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Dan ini menjadi heritage itu Kolintang ini. Baru janji saya ini Kolintang ini harus hadir di United Nation. Nah, akhirnya Kolintang itu saya bawa ke United Nation, ya, ke PBB, sehingga saya bertemu dengan beberapa ya pejabat luar biasa karena saya mau mengantar Kolintang ini untuk tampil di UNESCO dan menjadi tak benda, ya, atau heritage-nya milik orang Indonesia. Saya bilang ini jangan diambil orang Malaysia, jangan diambil oleh orang Burma, orang itu. Ini milik orang Indonesia. Nah, itu salah satu perjuangan saya. Artinya itu. Kemudian saya janji dulu
eh, alat musik ini harus hadir di pusat kebudayaan tertinggi di Amerika Serikat, di Smithsonian itu. Saya hentar itu, saya bawa ke Smithsonian, tampil di Smithsonian. Tapi sewaktu saya temu Embassy Indonesia yang notabene bukan orang Sulawesi, orang luar, dia pesimis. Artinya pesimis eh, konteks kebencian terhadap satu etnis. Baru saya itu memang lost attitude. Saya kecewa sekali melihat orang Embassy seperti ini. Bapak itu bicara langsung sama saya. Pak, ini nggak begini. Saya bilang, yang orang ini lagi berjuang untuk ini, dia seorang ambasador itu. Tinggi. Baru saya nilai dari situ. Oh, baru saya mengerti. Karena budayanya, Islamnya itu. Tidak heran teman-teman, saya bilang aja, tidak heran. Tapi jujur, hampir semua Kemenlu di Indonesia itu, mereka kirim adalah kelompok-kelompok Islam untuk masuk semua Kemenlu. Ke Amerika dia kirim, Kementerian Luar Negeri. Dia kirim kelompok-kelompok yang pakai jilbab itu lain sebagainya. Itu jujur, cuma Menteri Retno itu begitulah sudah. Tapi teman-teman tidak mau sampaikan. Oleh sebab itu saya cuma berargumentasi yang realitas itu, bahwa inilah yang merusak sistem negara kita, Pak. Budaya Islam ini. Mau minta tolonglah kalau ada di Zoom ini, di YouTube ini, kalau ada pakar-pakar Indonesia yang benar-benar dia pemikiran sekuler, moderat, liberal, tolonglah bicara itu keterbukaan. Bilang aja yang merusak sistem negara kita adalah Islam. Itu aja. Kemudian negara kita, Pak, jujur aja. Mau dia militer, polisi, PNS, presiden, dan semua itu, Pak, mereka memainkan undang-undang agama itu supaya negara itu konflik terus. Dari konflik itu mereka mengambil keuntungan karena mereka tidak suka damai, Pak. Terjadi perang di Maluku itu, konflik itu Kristen Islam loh. Yang kebakaran-bakaran rumah itu jangan di itu. Karena yang dimainkan oleh negara itu, dia tidak jujur memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak heranlah terjadi persekusi pembangunan gereja, pembangunan ini. Itu disebabkan oleh negara loh, bukan disebabkan oleh kelompok itu. Karena negara ini, mau TNI itu, polisi itu, undang-undang tidak jujur itu. Sebenarnya kalau mereka budaya jujur, bikinlah peraturan. Tidak ada 3 menteri, 4 menteri bikin keputusan. Silakanlah Anda kalau membangun rumah ibadah. Kalau ada kelompok lain melarang itu, negara masuk dalam ranah sebagai negara sekuler, saya akan menghantam itu. Nah, ini dibiarkan negara, bikin undang-undang terus. Nah, ini yang negara kita akan pecah satu kali, taruhan saya. Taruhan, negara kita akan pecah dengan konflik perang agama itu. Tapi sekarang belum terjadi. Nanti terjadi akan datang. Terjadi akan datang itu perang agama itu. Antara kelompok minoritas dan mayoritas. Itu gejala-gejala terjadi, Pak. Sudah mulai terjadi. Yang di Ambon itu kemarin, mulai dari situ. Tapi belum terekspos. Oleh sebab itu saya bilang, negara sekarang, media sekarang terbuka loh. Jangan bilang, oh antara kelompok. Bilang aja, antara kelompok agama A dan B ini terjadi konflik. Baru tanya triggernya apa. Ini negara yang menyebabkan semua. Ya waktu kita kritik seperti itu, untuk menyampaikan bahasa ini, maka kita diancam oleh negara lain yang mengambil kebijakan itu. Itu tangkap orang itu. Dia itu provokator. Tetapi tidak, dia menyampaikan, iya ya, karena keterbuka perestroikanya itu, glasnost-nya, restrukturisasinya itu, yang dia sampaikan loh. Bukan dia mau menyampaikan yang salah. Negara ini maju karena diakibatkan ketiga ini. Keterbukaannya itu, restrukturisasi, glasnost, perestroika itu. Yang kita belajar dari lama itu. Di Indonesia itu, kelemahannya ditutup-tutupi. Waktu orang membuka kesalahan-kesalahan kejahatan orang lain, maka dia akan tersandra dengan pengambil kebijakan itu. Contoh satu saya bilang tadi, Menteri Pertanian si Amran Muhammad ini.
Iya sebenarnya orang koruptor nomor satu di Indonesia, Pak. Mengambil proyek-proyek keuntungan negara dengan dia menciptakan satu racun tikus lah, racun apalah. Itu saya baca ya tahun lalu lah itu. Baru saya tertarik, saya marah karena dia yang mengatakan ada pengamat yang ternyata musuh negara. Tapi ini orang munafik. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Bilang aja namanya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kita akan menjadi musuhmu? Enggak bakal. Kita akan bersahabat. Tapi Anda menyatakan kebenaran. Sebab itu saya senang Aristoteles mengatakan kepada Plato bilang, kenapa? Apakah engkau mencintai gurumu? Dia bilang, ya, saya mencintai guru saya. Tetapi saya mencintai kebenaran. Indonesia lain, Pak. Dia lebih suka mengkultuskan menakut orang. Bukan dia takut pada kebenaran. Oleh sebab itu negara kita beranilah. Menteri-menteri itu mengeritik gitu. Karena kebenaran. Jangan mengeritik mereka karena takut. Nah ini yang saya bilang tadi budaya Indonesia yang nggak pernah hilang. Tersandra Indonesia itu di situ gitu. Ketakutan dengan undang-undang itu. Mau menyampaikan kebenaran takut. Nanti di penjara gitu. Nah ini bisa bilang apa orang bilang tuh penyebaran kejahatan itu menyangkut korupsi seperti itu. Waktu membongkar melakukan korupsi, si politikus ini terikat dengan hukum, apa kebijakan negara nanti dihukum. Kalau Anda berani membongkar kejahatan korupsi ini. Sebenarnya paradigma ini, pikiran ini yang Prabowo harus bawa. Prabowo harus rubah itu. Anda lebih mencari kebenaran, keadilan, kejujuran, keberanian daripada mencintai orang itu dalam sandar ketakutan. Ini yang sebenarnya politikus nggak mau bicara dari dulu. Kenapa Prabowo tersandra seperti Pak apa bilang tadi Pak? Tentu uh, apa kita tahu bersama-sama bahwa kenapa mereka takut. Kenapa Prabowo pilih orang-orang ini yang notabene tidak berkualitas. Nah, oleh sebab itu Dr. Paul Sang mengatakan ada kesalahan Prabowo memilih orang-orang ini yang berkualitas. Karena dia tersandra, Pak. Prabowo tersandra. Bukan dia presidenmu, dia tersandra. Politiknya tersandra dengan trauma-trauma ini. Koruptor-koruptor ini. Dia yang sulit, dia mau berantas itu. Yang sebenarnya kita katakan kemarin balok di depan mata. Jarum di jauh dia tidak lihat. Dia lihat. Jarum di jauh dia lihat. Balok di depan mata dia tidak bisa lihat. Karena hampir semua menteri di bawah dia adalah korupsi. Tapi dia tidak berdaya, Pak. Karena orang-orang ini yang mendukung dia menjadi presiden. Itu persoalannya. Menteri-menteri inilah. Sumber-sumber dana inilah. Dari mereka lah. Maka dia jadi presiden. Begitu juga dia, Pak. Jokowi ini tersandra, menyandra si Prabowo. Karena ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan kelompok ini. Saya mikir perjanjian itu, dia harus mempertahankan itu. Apa yang mereka janjikan. Nah ini saya bilang tidak ada budaya. Kebudayaan Indonesia yang memberikan sumbangsi kepada rakyat Indonesia ataupun kepada dunia. Bagi kita tadi kalau ada tanya, Pak Permesta, kalau saya jujur jadi presiden, saya bilang ngapain saya mau ketemu dengan orang Turki, ngapain saya mau ketemu dengan orang Arab sana, orang Palestina sana, ngapain saya mau ketemu dengan negara mundur. Itu kan kalau kita cerdas berpikir sebagai pribadi, kita kalau berkawan carilah orang pintar, orang pandai supaya kita akan lebih pandai. Nah, ngapain kalau logikanya kita lah ke Amerika aja, ke Inggris lah, ke Jerman lah, Australia lah, lebih dekat. Kita kerja sama-sama apa namanya, Australia, Eropa, Amerika, atau ke Amerika Latin. Ngapain kita ke negara itu? Pertanyaan kita sederhana di situ. Supaya otak kita trigger. Kalau saya tanya kepada teman-teman di YouTube dan di sini, ngapain dia ke negara-negara Islam itu? Ada apa di balik itu? Nah, setelah belajar boleh tidak ada, tidak akan nilai tambah di negara kita.
Sampai kiamat nggak ada. Anda mau pakai argumentasi apa? Negara kita tidak ada sumbangsi apa. Oleh sebab itu saya bilang, satu, negara kita akan menuju ke kehancuran adalah satu. Kita akan perang saudara. Ya, belum belum sekarang. Bagaimana bantuan masif, ya, bantuan masif kepada kelompok-kelompok Arab di Indonesia, yang yayasan-yayasan membantu yayasan-yayasan Islam yang ada di Indonesia. Ya, harapan saya ya supaya itu jangan terjadi perang saudara nanti di Sulawesi itu. Karena itu yang tidak ada yang menguntungkan bagi semua adalah kerugian. Tetapi bagaimana kita mau mengantisipasi itu? Ya tergantung negara yang kita bikin pencerahan. Pak, rubahlah sistem negara kita, Pak. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Pakailah Pancasila itu yang diajarkan Pak Tobing itu sebagai pegangan bagi pejabat negara, militer dan lain sebagainya, sebagai jadi alat pemersatu. Pisahkanlah ya Pak, negara dengan agama Pak. Jangan terlalu masuk ranah agama di dalam sistem negara. Akhirnya Pak, sia-sia yang kita mau sampaikan. Terjadi nepotisme agama di semua lini kepentingan negara. Semua biaya dan usaha milik negara Pak dimasuki oleh kelompok-kelompok ini. Nah ini yang saya bilang jadi rusak. Coba Bapak, coba lepaskan identitas agama itu di dalam sistem bernegara dan berbangsa. Baru saya yakin Pak, negara kita akan maju. Tapi kalau Bapak nggak mau rubah itu Pak, nggak akan maju kita Pak. Kan sering Pak, sudah mendasar saya sampaikan di tempat ini. Kita waktu di SD diajarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Pak. Anak-anak didik sekarang Pak dididik di pesantren bukan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Pak. Mereka itu berbahasa Arab, berbudaya Islam. Ya, dengan saya bilang tadi, dengan menggunakan tadi cinta terhadap Islam. Itu yang rusak Pak. Negara kita akan pecah. Hampir semua anggaran negara dilemparkan ke situ, Pak. Bapak cuma mikir cari uang ke Arab, ke Arab. Tapi nanti uangnya lemparkan ke situ, Pak. Ke investasi. Cuma satu, Pak. Kunci filosofi orang Kristen, Pak. Dikatakan oleh Paulus, Pak. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan. Itu filosofi orang Kristen. Kalau you tidak kerja, jangan makan. Itu yang diajarkan Dr. Paul kepada kita, Pak. Kita harus kerja baru makan. Budaya Islam enggak, Pak? Bapak lihat ciri-ciri mengemis, semua mengemis, Pak. Dikasih bansos. Itu realitas, Pak. Ini yang membodohi negara kita, Pak, dari dulu. Dia lakukan kasih bantuan sosial, bantuan nggak mau kerja orangnya, Pak. Ini kan musuh kita, Pak. Orang oleh sebab itu paradoks sekali antara orang ini dengan orang sana gitu. Kita harus bekerja baru makan. Jangan dikasih itu, Pak. Ya, sekarang kesimpulan saya nggak bakal, Pak. Negara kita tidak akan maju. Walaupun potensi sumber daya alam, sumber daya manusia luar biasa. Tetapi kalau budaya Islam, saya bilang struktur kultur, sistem masih Islam yang dipakai terus negara kita tidak akan maju. Tidak akan maju, Pak. Tidak heran lah, saya bilang tadi. Kenapa negara-negara maju yang menggunakan IQ-nya, menggunakan keilmuannya, bisa menguasai negara. Karena mereka menciptakan inovatif dengan tidak terlalu menggunakan agama, Pak. Tidak terlalu menggunakan, saya bilang tadi, diskriminasi. Saya juga boleh taruhan sama Pak Prabowo. Saya boleh taruhan sama Prabowo. Bapak Prabowo ambil orang Cina Indonesia yang sekolah di luar negeri, kasih menteri. Ambil orang Cina yang pinter-pinter, yang sekolah di orang Indonesia, warga negara Indonesia, keturunan Cina yang sekolah di Amerika ini, Pak. Banyak saya lihat, ya. Jadi kan menteri di sana, Pak. Tahun depan, Pak. Tahun depan. Indonesia maju. Taruhan saya. Indonesia maju. Maksudnya nggak bisa atau nggak bisa, Pak?
Udah ada tuh cewek Kenapa? Ada yang lulusan Cina itu, jadi yang kacamatanya tebel itu. kacamata tebel itu kan ada tuh. Iya, tak saya tahu si Kristi, ya tahu mengerti Ah, dia dia pakar pakar Tapi AI-nya itu, akan mentok tahu dia, Pak. saya. Iya, Karena tapi saya tahu Prabowo-nya kena. Prabowo-nya berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, ya, tapi Pak Nah, itu Pak cuman cuman itu Pak iklan. Si perempuan itu dia nggak bergerak iya Pak. cuma buat pajangan doang, betul. Iya, dia ada ide cemerlang tapi dihadang oleh kelompok budaya Nggak Islam Pak. bisa. Saya mengerti, Bapak belum bilang itu saya tahu. Mm-mm. Mereka pinter, cuma waktu dia mau coba bikin inovatif, Mm-mm. muncul Pak budaya ini yang menghalangi budaya Islam. Nanti coba Mm. kita cermati. Ini Pak, Semua itu Pak Deddy, cermat. kita harus Mary selesai dulu. Pangestu Pak. Mungkin Pak Andi mau kasih penutup, Pak Andi kita mau Oh mau iya.